Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Lutfia Maharento Kalimpo dengan NIM 45240911151. Jadi saya dari kelas H yang merupakan mahasiswa psikologi Universitas Buswa. Baik, jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika, yang dimana kita akan membahas bab ke-6, yaitu tantangan dan masa depan ilmu. Baik, langsung saja masuk ke poin pertama, yaitu kemajuan ilmu dan krisis kemanusiaan. Nah, kemajuan ilmu dan teknologi yang awalnya bertujuan untuk mempermudah pekerjaan kehidupan manusia sehari-hari. Tetapi kenyataannya, lama-kelamaan teknologi itu memberikan kecemasan dan juga ketakutan yang baru bagi kehidupan manusia. Jadi ketika urusan itu semakin mudah, muncul rasa kesepian dan keterasingan yang baru. Yakni lunturnya rasa solidaritas, kebersamaan, dan juga silaturahmi. Contoh sederhananya seperti penemuan handphone yang canggih, yang dimana mengakibatkan kita terlena dengan dunia layar atau dunia virtual, sosial media. Nah, ketika masing-masing keluarga itu terlalu sibuk dengan HP-nya, maka tidak ada yang namanya kebersamaan, berkumpul, bercanda ria, dan sebagainya. Nah, teknologi membuat itu tunduk kepada layar dan juga mengabaikan yang lain, yang dimana akan membuat kita merasa kesepian dan juga mengabaikan yang lain. Nah, itu dapat membuat kita kehilangan kebersamaan dan juga hubungan sosial yang hangat. Adapun pada ilmu bioteknologi, adapun perkembangan yang sangat pesat seperti rekayasa genetika, teknik cloning, nah itu membuat kekhawatiran di berbagai kalangan. Nah, hal tersebut sangat dikhawatirkan, jadi harus dikendali. Jika tidak, itu akan membuat bencana bagi kehidupan manusia. Seperti pada buku ada contoh, yaitu rekayasa genetika yang dulunya diharapkan untuk mengobati penyakit keturunan seperti diabetes. Sekarang rekayasa tidak hanya tujuan pengobatan, tetapi untuk menciptakan manusia-manusia baru yang sama sekali berbeda, baik dari segi postur fisik maupun sifat-sifatnya. Nah, rekayasa genetika tersebut ternyata membuat risau para pemerhati hak asasi manusia, dikarenakan jika dengan rekayasa tersebut, manusia tidak lagi memiliki hak yang bebas. Dipaparkan di sini, contoh jika teknologi tersebut jatuh kepada penguasa yang zalim, nah, rakyatnya akan diusahakan memiliki sikap yang bungkam terus-menerus. Kendari teori ini belum tentu ada terwujud dalam waktu singkat, namun jelas rekayasa genetika menimbulkan persoalan dan sekaligus kekhawatiran besar di kalangan ahli etika dan agamawan. Jadi penemuan ini dianggap lebih besar dampaknya dibanding dengan penemuan Galileo dan Darwin. Makanya timbul berbagai kontroversi di berbagai negara mengenai perkembangan genetika ini, apakah genetika untuk manusia, apakah boleh atau tidaknya. Nah, kalau bagi negara-negara liberal, rekayasa genetika untuk manusia itu diperbolehkan, bahkan didukung oleh pemerintahnya. Sedangkan pada negara-negara yang konservatif, pengembangan rekayasa genetika terhadap manusia yang menjerumus manusia perubahan secara total sangat amat ditentang. Krisis manusia tidak hanya terjadi akibat teknologi yang maju, tetapi juga kecenderungan ideologi dan gagasan yang tidak utuh yang dipaparkan dalam buku. Contohnya, ide dan gerakan empati yang dikumandangkan oleh para penggerak feminisme yang mendorong agar wanita diberi kesempatan yang sama di area publik dengan laki-laki. Nah, kesempatan ini kemudian ternyata dimanfaatkan oleh perusahaan padat karya dengan merekrut pekerja perempuan lebih banyak dibanding pekerja laki-laki. Nah, perusahaan merekrut dengan perempuan yang pertimbangan lebih rapi, gaji lebih sedikit, dan mudah diatur. Akibatnya, kaum laki-laki susah mendapat pekerjaan dan implikasi lebih lanjut rumah tangga menjadi berantakan karena perempuan merasa lebih hebat daripada laki-laki. Tapi di sisi lain, laki-laki yang nganggur akan berbuat apa saja untuk mendapatkan uang seperti merampok, mencuri, sehingga angka kriminal juga meningkat. Nah, jika tidak mau kehilangan eksistensi manusia dan terhindar dari krisis manusia, maka kita harus berjuang untuk membebaskan diri dari kekungan teknologi kembali pada eksistensi awal. Nah, yakni manusia yang kreatif dan dinamis. Masuk kepada poin kedua, yaitu agama, ilmu, dan masa depan manusia.
Nah, agama dan ilmu dalam beberapa hal itu berbeda, tetapi pada sisi tertentu memiliki kesamaan. Agama lebih mengedepankan moralitas dan menjaga tradisi yang sudah mapan atau ritual, cenderung eksklusif dan subjektif. Sementara ilmu, ia selalu mencari yang baru, tidak relatif terikat dengan etika, progresif, bersifat inklusif, dan objektif. Agama dan ilmu memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan ketenangan dan kemudahan untuk manusia. Di sini, agama memberikan ketenangan dari segi batin karena ada janji setelah mati. Sedangkan ilmu memberikan ketenangan dan sekaligus kemudahan bagi kehidupan di dunia. Karakteristik agama dan ilmu tidak selalu dilihat dari konteks yang berseberangan, tetapi juga perlu dipikirkan bagaimana keduanya bersinergi dalam membantu kehidupan manusia yang lebih layak. Contohnya, ilmu dan teknologi mampu mengantarkan manusia hidup dalam tataran yang global, yang juga sering disebut dengan era informasi. Tetapi kehidupan yang global itu pula menyengsarakan sebagian penduduk di kulit bumi ini. Akibat dari kemajuan teknologi informasi tersebut, masyarakat miskin di daerah tertentu semakin transparan. Sebaliknya, orang yang kaya akan terlihat dan kasat mata dari segi informasinya. Namun di sisi lain, semakin tergantung dengan teknologi informasi, kita tidak dapat membedakan yang mana nyata dan juga yang rekayasa. Jika teknologi dijadikan sebagai tujuan dan cita-cita, maka peradaban teknologi akhirnya akan berubah menjadi kekuasaan yang membelenggu manusia itu sendiri. Seperti yang dikatakan dalam buku di Nicholas Berdeve dalam buku The Destiny of Man, yang berkata, "Technically progress testified not only to man's strength and the power of nature, it's not only liberal man but also weakness and self-in. It mechanism human life and give man the image and semblance of mechanism." Jadi kemajuan teknik tidak saja membuktikan kekuatan serta daya manusia untuk menguasai alam. Kemudian teknik itu tidak saja membebaskan manusia, tetapi juga memperlemah serta memperbudaknya. Kemajuan itu mekanismekan manusia dan menimbulkan gambaran serta persamaan manusia dengan mesin. Sebagaimana ilmu dan teknologi, agama juga mendapatkan tantangan yang telah membuktikan diri mampu mengubah penampilan dunia fisik. Perwujudan dari kearifan religius yang unspeakable dikalahkan oleh rasionalitas yang senantiasa melihat persoalan secara teknis sebatas alam fisik. Tingkat praktis, misal agama kuno memiliki apresiasi terhadap kehidupan yang lebih baik dan memiliki jiwa yang lebih mulia. Sedangkan agama modern mereka itu memiliki sifat yang egoistis terhadap lingkungannya. Semangat berlebihan dalam beragama justru dapat merusak makna agama diri itu sendiri. Sendiri merupakan faktor utama dalam perwujudan pola-pola persepsi bagi dunia. Persepsi itu pula juga mengaruhi cara manusia menduduki dirinya di dunia. Sebaliknya, sejarah juga memaksakan perubahan dan penyesuaian terus-menerus pola-pola persepsi itu tadi, terutama pada masyarakat yang sedang berubah dengan pesat. Dalam setiap agama ada pengorbanan yang jauh lebih mulia jika dilakukan untuk masa depan yang lebih baik. Seperti yang dijelaskan di dalam buku, misal mati syahid dalam Islam adalah bentuk dari suatu kematian yang diharapkan karena seseorang yang mati syahid akan langsung masuk surga tanpa melalui hisab. Lalu dalam beberapa sekte agama Kristen, ekstrim kematian yang dipercepat mampu mengantarkan seseorang langsung menuju surga. Konsep agama tentang ajaran hari akhir itu sangat penting. Tidak hanya dari aspek teologis, ada juga psikologis dan juga historis. Nah, secara teologis, ajaran tentang hari akhir cukup banyak tercantum pada kitab suci agama, terutama agama-agama Semit, yakni Yahudi, Kristen, dan Islam. Dalam buku sini, dalam Islam ada 10 nama surah dari 114 surah bernama hari kiamat. Artinya perhatian kitab suci pada hari kiamat sangat besar sekali. Secara psikologis, hari pembalasan memberikan ketenangan bagi diri seseorang yang amat gampang menghadapi kematian. Nah, salah satu naluri dasar manusia ialah takut mati. Maka ketika kematian semakin dekat, kegelisahan semakin meningkat. Jadi bagi orang yang percaya adanya hari pembalasan, kegelisahan itu bisa berkurang karena semasa hidup di sana jauh lebih baik dibandingkan hidup di dunia. Nah, kalau secara historis, hari kebangkitan telah melenggengkan agama. Ada sebuah penelitian mengatakan bahwa agama-agama yang mempunyai doktrin kehidupan setelah mati
jauh lebih tahan dibandingkan agama yang tidak memilikinya. Sejarah mencatat beberapa agama punah menjadi arkeologi, dan salah satu penyebab utamanya adalah tidak memiliki doktrin hari kebangkitan. Yang berpendapat bahwa akhir tujuan kehidupan itu ialah nirwana, yakni artinya ketiadaan. Nah, dalam ketiadaan itu sifat manusia atau keinginan manusia juga hilang. Ilmu pengetahuan dan teknologi memakai rasio atau akal yang tajam. Nah, kerohanian, kejiwaan, agama memiliki intuisi terhadap wahyu sebagai sarana masing-masing untuk membuktikan kebenaran dan menghayati hakikatnya. Amerika Serikat sendiri maju dan makmur telah menjadi krisis kepribadian dan identitas karena kerap derap teknologi lebih banyak mengancam status dan peranan manusia daripada pekerjaannya. Kemajuan ilmu pengetahuan yang secara global ini biasa menghadapkan manusia terhadap peperangan. Namun sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, sifat peperangan berubah sedemikian drastisnya, hingga masa depan umat manusia dan masa depan generasi yang belum dilahirkan menghadapi bahaya yang amat gawat. Jadi ada potensi berbagai dari senjata nuklir, kimiawi, biologis, dan bahkan senjata konvensional. Dengan beberapa alasan politis dan komersial, semakin meningkat ancaman bagi kehancuran global. Jadi akibat dari penggunaan nuklir, kimiawi, biologis, dan berbagai secara besar-besaran akan menimbulkan perubahan ekologis dan genetik tak terpulihkan yang batas-batasnya tidak dapat diramalkan. Para ilmuwan dan teknologi diimbau untuk membantu mencegah terhadap penyalahgunaan ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai pembinasaan massal. Adanya tantangan dalam otoritas agama dan adanya konsekuensi kedigayaan teknologi genetika, maka penting dan kritis bagi kita untuk mendengar pandangan dan pikiran para teolog dan filosof dari berbagai agama, seperti yang dipaparkan dalam buku kata biolog W. Franz Anderson bahwa teknik yang hebat mempunyai segi buruk yang hebat pula. Nah, ada juga Donald Silver, Presiden Emeritus di bidang etika di Columbia University, berpendapat karena kita tidak memiliki kearifan mutlak mengenai konsekuensinya tak dapat ditawari lagi, kita harus mewaspadai manakala konsekuensinya itu mulai muncul. Lalu ia juga menekankan bahwa sebagai manusia, kita tentu tak akan luput dari berbuat kesalahan, demikian juga dengan masyarakat. Namun sifat baik manusia ialah bisa memaafkan kesalahan dan sekaligus untuk menggunakan kesempatan untuk mencoba lebih untuk memperbaikinya. Agama seringkali menyebut ihwal, peluang kedua yang tampaknya dapat diberikan oleh Tuhan kepada kita manusia. Jadi para pemuka Kristen, Yahudi, dan juga Islam menawarkan konteks untuk direnungkan oleh komunitas ilmiah. Dipaparkan dalam buku ini, konteks itu dapat berubah menurut masa depan yang Anda bayangkan akan menjadi manusia apa kita ini. Bukan semata apa yang kita lakukan, tetapi akan menjadi siapa kita ini. Nah, teolog Donald Silver berpendapat kekuatan gabungan antara rasa ingin tahu ilmiah, ambisi teknologi, dan keuntungan ekonomi merupakan kekuatan tangguh. Menurutnya, jalan keluar bukanlah bahwa para agaman atau teolog harus menjadi satu-satu pihak yang menangani masalah ini atau menjadi pakar dalam bidang ini. Yang perlu dilakukan ialah dijalinnya kerjasama antara agamawan, insinyur, dan peneliti. Harus ada kearifan yang tidak mungkin dibangun oleh satu profesi saja. Nah, pendeta Jesuit dan ahli genetika di Loyalty University di Chicago, Kevin Firsgard berkata, kita akan memanfaatkan sebagian ilmu ini secara cemerlang dengan hasil yang bukan main dan mencengangkan, serta menyamakan nyawa dan memperbaiki kehidupan yang lemah akibat penyakit. Kita dapat melakukan hal-hal yang mengagumkan. Namun, para ilmuwan sendiri mengaku bahwa laju inovasi teknologi sedikit sulit untuk diramalkan. Walaupun gagasan menyempurnakan ras manusia mempunyai akar sejarah yang syarat dengan ranjau emosional. Dipaparkan, konsep Engune dipungut oleh Sir Francisco Galton, ilmuwan zaman Victoria, dari teori evolusi Darwin dan teori keturunan Mendel yang mengidentifikasi mekanisme pengalihan sifat biologi. Jadi menurut Gorkin, kewajiban moral dan estetika para seniman untuk menyempurnakan citra tubuh manusia dalam seni kini telah diganti ke dalam ilmu genetika. Dengan genetika, para ilmuwan diberi
piranti yang dapat mereka gunakan untuk menerapkan konsep perbaikan estetika dan moral terhadap organisme manusia itu sendiri. Ya, teknologi genetika yang menjentak imajinasi atau emosi sebagaimana teknologi cloning manusia. Pada buku dipaparkan menurut para peneliti Human Genome Project bahwa cloning merupakan tiruan gen dan kepingan kromosom lainnya untuk menghasilkan bahan identik yang cukup jumlahnya untuk dikaji lebih lanjut. Nah, akan tetapi cloning ini dikritis oleh 19 negara Eropa pada bulan Januari 1907 menandatangani perjanjian yang menyebutkan bahwa mengklon orang sama saja melanggar martabat manusia dan merupakan penyalahan gunaan ilmu. Ada sisi lain yang berbeda pendapat, yaitu pendeta Herbert C. Gentens, Presiden Church of Scientology, tidak peduli terhadap teknologi cloning, bahwa ia berkata bahwa kami percaya bahwa ruh manusia tidak dapat diklon, tidak dapat direplikasi, tidak dapat ditiru, bahkan pembentukan tubuh manusia hanya digerakkan oleh ruhnya. Jadi kami tidak mengkhawatirkan orang yang mendorong-dorong berbondong-bondong ke makam Lenin, dan entah bagaimana menciptakan Lenin baru. Boleh dikatakan menciptakan makhluk yang sama, tetapi hanya ada satu Lenin. Apapun mungkin dikerjakan Lenin baru di masa sekarang. Energi agama dan ilmu dalam konteks ini dapat dilakukan demi terwujudnya keseimbangan peradaban manusia. Sebab jika masing-masing pihak mempertahankan egonya, maka masa depan tidak dapat diramal. Akibatnya jauh lebih dahsyat dari Perang Dunia Kedua. Nah, disinilah ilmu teknologi tidak harus dilihat dari aspek yang sempit, tetapi harus dilihat dari tujuan jangka panjang dan untuk kepentingan kehidupan lebih abadi. Kalau visi ini diyakini oleh para ilmuwan dan agamawan, maka harapan kehidupan akan lebih cerah dan sentosa. Tentu saja pemikiran seperti ini perlu didukung dari berbagai pihak untuk mewujudkan masa depan yang cerah dan harmonis. Jadi seperti itu penjelasan dari saya paparkan secara singkat dan menyampaikan poin ringkasan saya. Jika ada kurang dan lebih mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.